Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Bele, NPM 222100134. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Konsep Dasar Organisasi dan Perilaku Individu, Kelompok dalam Organisasi dan Budaya Organisasi. Yang pertama, kita lihat perilaku organisasi. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari subjek tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang memberikan gambaran dinamika perilaku individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Perilaku itu dari bagian budaya perusahaan yang perlu diinternalisasi bersama nilai-nilai kepada setiap anggota organisasi. Dengan begitu, baik pimpinan maupun anggota organisasi berada di perahu yang sama untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Berikut kita masuk di bagian kedua, prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Jadi, konsep yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dan dijelaskan secara jelas, efektif, dan efisien. Tujuan yang jelas adalah suatu konsep yang membantu organisasi untuk fokus pada hal-hal penting dan menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua itu, ada garis limpah wewenang yang jelas. Jadi, garis limpah wewenang yang jelas itu dia mengacu pada batasan yang telah ditetapkan untuk tingkat kekuasaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga, seseorang hanya menerima perintah dan pertanggungjawaban kepada atasan saja. Jadi, dia bertujuan untuk mengatur tingkat kekuasaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang keempat itu, pelimpahan wewenang, ambil keputusan hingga terbawah. Maksudnya di sini bahwa wewenang atau kekuasaan harus dilimpahkan kepada individu atau unit dalam organisasi yang lebih rendah sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang kelima, tanggung jawab ke atasan. Jadi, ia membantu mencapai kesatuan perintah dalam organisasi yang merupakan prinsip yang menyatakan bahwa perintah yang diberikan tidak boleh dari satu individu di atasnya. Yang keenam, pembagian tugas yang jelas. Itu membantu mencapai tujuan organisasi karena setiap individu atau unit dalam organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Kita masuk di bagian ketiga, yaitu perilaku individu. Perilaku individu di dalam organisasi merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara individu dengan karakteristik organisasi. Di dalam organisasi, tentu setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dan perilaku tersebut ditentukan oleh masing-masing lingkungannya. Perilaku individu sejatinya dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Dalam kinerja individu, perilaku individu dapat dipengaruhi beberapa unsur lain seperti situasi lingkungan, ability atau kemampuan, dan effort atau usaha antara lain. Yang pertama itu ability atau kemampuan, potensi atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menguasai suatu keterampilan baik dari bawahan sejak lahir ataupun dari hasil latihan yang telah dilakukan. Yang kedua itu effort atau usaha. Diartikan sebagai usaha yang kita lakukan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi individu di dalam organisasi yaitu 1. Kepuasan kerja, 2. Lingkungan, 3. Kebudayaan, 4. Inteligensi atau kemampuan berpikir, yang kelima kepribadian. Berikut perilaku kelompok. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Menurut Robbins dan Judge, perilaku kelompok diartikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama untuk mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok organisasi yaitu 1. Orang atau sumber daya manusia, 2. Struktur, 3. Teknologi, 4. Lingkungan. Yang kelima itu kita masuk di bagian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah norma dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi. Adanya budaya organisasi ini, dia bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berperilaku di luar lingkungan organisasinya. Karena itu, semua anggota harus mengenal budaya organisasi sebagai cara untuk memahami, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. 1. Fungsi organisasi. Pemimpin sebagai organisasi memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma memiliki 6 fungsi. Di antaranya 1. Meningkatkan rasa kepemilikan, 2. Alat untuk mengorganisir, 3. Meningkatkan kekuatan organisasi, 4. Mengontrol perilaku, kelima, mendorong kinerja anggota, dan yang keenam itu menentukan tujuan organisasi. 2. Karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua itu perhatian terhadap detail. Yang ketiga orientasi hasil. 4. Orientasi orang. Yang kelima orientasi tim. Yang keenam itu agresivitas. Yang ketujuh stabilitas.
Terus kita masuk di bagian yang ketiga, itu jenis-jenis budaya organisasi. Ada beberapa jenis budaya organisasi yang dikenal dalam literatur. Di antaranya yang pertama itu budaya organisasi yang konservatif, yang kedua itu budaya organisasi yang liberal, yang ketiga budaya organisasi yang kompetitif, keempat budaya organisasi yang kolaboratif, dan yang kelima itu budaya organisasi klasik, 6 budaya organisasi inovasi, dan yang ketujuh itu budaya organisasi yang hibrid.